Tabrani, Renardi, terus Ais, Nisri, terus kemudian Rika, Kristi, terus kemudian Rozi, kemudian Alifa, Muhammad, Rehan, terus kemudian Apik. Ya, baik semuanya. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, anak-anak ya, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita mulai. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajarannya, mari kita adakan diskusi dulu ya. Tepuk semangat. Apa hari ini anak-anak? Luar biasa, Allahu Akbar, yes. Baik, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita akan memberikan sebuah pengaitan antara materi pelajaran pada pagi hari ini dengan kenyataan yang ada dalam lingkungan kalian sehari-hari. Begini anak-anak ya, jadi kita di lingkungan itu sering mendengar apa tuh itu norma. Kita sering mendengar aturan. Kita sering mendengar ini dan itu yang berkaitan dengan hal-hal yang mengatur dengan kehidupan bermasyarakat. Jadi kita sering mendengar, oh ini melanggar norma ini, oh ini melanggar norma itu, oh ini melanggar norma itu. Pernah dengar? Ya, pernah dengar. Baik, sebelum kita lanjutkan materi kita yaitu tentang norma dan konstitusi di masa, akan saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran dari norma dan konstitusi di masa. Untuk tujuan yang pertama, setelah membaca teks yang disediakan, peserta didik dapat memahami konstitusi dan norma di masa. Jadi nanti akan disajikan sebuah teks. Setelah kamu baca dan kamu pelajari, diharapkan kamu bisa memahami konstitusi dan norma yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, dengan membaca teks yang telah disediakan, peserta didik dapat mengidentifikasi konstitusi dan norma di masyarakat dengan bahasa yang baik dan benar. Ketiga, dengan mengerjakan word-wall, peserta didik mampu menganalisis dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan norma di kelas dengan benar. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang keempat, dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan hasil laporan tentang konstitusi norma dengan baik dan benar. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk pada materi. Ya, materinya di sini adalah tentang norma. Ya, ini saya sajikan macam-macam norma. Terus kemudian pengertian norma terlebih dahulu. Ya, ini konstitusi dan norma di masyarakat. Nah, ini adalah pengertiannya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah norma itu berasal dari bahasa Latin yaitu normae, yang artinya standar, pola, pedoman, aturan, ukuran, dan kebiasaan. Jadi, norma bisa diartikan sebagai patokan atau ukuran yang digunakan untuk menilai perbuatan manusia. Dalam bahasa Yunani,
norma disebut dengan kata nomoi atau nomos yang berarti hukum. Nah, ini yang baku. Yang baku adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat, berfungsi sebagai panduan dan kendali dalam berinteraksi. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat ini bisa jadi atau tidak bisa jadi kita semua itu terikat oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat yang mengatur kehidupan daripada manusia. Lalu apa Pak fungsi dan tujuan daripada norma? Nanti pada materi berikutnya akan kita sampaikan dulu macam-macam norma, terus kemudian fungsi dan tujuan. Kita sampaikan sedikit fungsinya ya. Fungsinya dari norma adalah untuk mengatur atau sebagai patokan, pedoman dalam menjalani kehidupan hidup bermasyarakat. Supaya apa? Supaya rukun, supaya tentram, supaya damai, dan tidak terjadi perselisihan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena fungsinya. Sekarang kita akan masuk pada macam-macam norma. Nah, ini macam-macam norma. Yang pertama adalah norma agama. Tahu norma agama? Tahu norma agama? Apa norma agama? Ya. Jadi norma agama adalah aturan-aturan hidup yang bersumber langsung dari Tuhan Yang Maha Esa, yang berisi perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Perintah untuk menjalankan kebaikan dan larangan untuk meninggalkan keburukan. Contoh norma agama itu apa? Seperti yang tertuang dalam hukum Islam. Norma agama yang pertama adalah syahadat. Kemudian yang kedua, salat, perintah atau larangan? Kemudian yang ketiga, perintah atau larangan? Yang keempat, puasa. Yang kelima, terus larangannya apa? Larangan yang bersumber dari Tuhan, yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang tidak sahih. Ya, larangannya apa? Satu, tidak boleh mencuri. Yang kedua apa? Ayo. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, dan tidak boleh yang lain. Banyak sekali norma agama. Jadi norma agama adalah norma yang bersumber langsung dari Tuhan Yang Maha Esa melalui Al-Quran dan Al-Hadis, dan diterjemahkan atau diperinci lagi dalam kitab-kitab turunannya, yaitu kitab fikih dan lain-lain. Jelas anak-anak norma agama? Ya. Terus kemudian yang kedua adalah norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini dari mana, Pak? Norma kesopanan ini secara alami dia akan terbentuk dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat. Karena norma kesopanan ini adalah aturan yang berkaitan dengan cara orang berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi norma kesopanan ini dia berfungsi untuk mengatur bagaimana cara berinteraksi antara manusia dengan manusia. Manusia dengan manusia kok harus ada caranya, Pak? Iya, karena kita dengan manusia yang lain yang membedakan adalah satu, kita beda posisi. Dua, kita beda status posisi. Jadi harus ada tata cara atau aturan yang mengatur. Contoh begini. Contoh, misalnya kamu berbicara dengan kakekmu atau orang yang lebih tua dengan dirimu. Kamu berbicara dengan kakekmu, beda nggak kamu berbicara dengan temanmu di kelas ini? Beda nggak?
Kamu berbicara dengan bapak ibu gurumu, beda nggak kamu berbicara dengan adikmu? Beda nggak? Kamu berbicara dengan kucing, maaf kucing. Kamu berbicara dengan teman bermainmu, beda nggak dengan cara berbicara dengan bapak kepala desa? Lebih sopan yang mana? Bapak kepala desa berbicara dengan bapak kepala desa, dengan temanmu lebih sopan mana kamu? Dengan temanmu dan dengan gurumu lebih sopan mana? Dengan temanmu sama dengan kakekmu lebih sopan mana? Dengan temanmu dan dengan orang tuamu lebih sopan mana? Lebih sopan orang tua. Nah, itulah nanti fungsi daripada norma kesopanan. Kalau kita dengan orang tua usahakan latihan, ya paling tidak menimbulkan itu diusahakan dalam kehidupan sehari, sampun dereng ikut, ya. Misalnya Sultan sudah serap belum? Sampun belum. Wes, nah itu kurang sopan namanya ya. Terus Kristi dan mandi deh, mau berangkat sekolah. Yo, nah itu nggak sopan. Game bu. Ya Riz ya. Ali, kalau dengan gurunya yang sopan, ya bu. Ya. Nah, ini norma kesopanan. Terus kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Ya, norma kesusilaan ini sumbernya bukan dari Tuhan, bukan dari masyarakat, tapi sumbernya dari suara hati nurani manusia. Jadi kadang-kadang hati kita itu berbisik begini. Ini bukan dari aturan yang tertulis ya, norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari suara hati nurani. Misalnya begini, kamu pagi-pagi kamu bangun tidur nggak sholat subuh, nggak sholat subuh. Secara fisik, secara badani, kamu nyaman di situ karena nggak sholat subuh, nggak terganggu tidurmu, ya toh? Ya apa enggak? Nggak terganggu tidurmu, kamu bisa tidur lelap sampai pagi. Tapi hatimu setelah bangun kalau nggak sholat subuh, pasti ada suatu hal yang tidak nyaman. Iya nggak? Sing kulino sholat subuh, sing nggak kulino ya bablas ini rana bapak. Ya. Yang terbiasa sholat subuh, ketika dia tidak bangun untuk sholat subuh, itu saya yakin hatinya itu pasti akan merasa nggak enak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang terbiasa berbuat baik dan sopan dengan orang tua. Misalnya begini. Kamu terbiasa sopan dengan orang tua, ibu, pak, dan lain-lain, yang menunjukkan kamu itu anak sopan. Ada saatnya kamu lelah, misalnya habis sekolah, atau habis bermain, atau habis dari pramuka, pulang sekolah, kamu ditanya orang tuamu, jawabanmu membentak. Jam segini kok baru pulang si Rosi? Udah tahu gitu, nah ini membentak. Setelah nggak sengaja membentak karena apa? Karena dia lelah. Karena dia capek, sampai tenaga, sampai pikiran dia membentak. Ketika dia membentak, dia tidak sadar kalau ucapannya itu kasar dan menyakiti hati orang tua. Tetapi setelah dia mandi, kemudian dia makan, istirahat, sholat, ya, dia berpikir, oh, habisnya kok membentak orang tua ya? Aku gak sopan itu namanya. Itulah namanya suara hati itu. Paham ya? Suara hati itu adalah bisikan-bisikan kecil ketika orang itu habis melakukan perbuatan yang tidak baik maupun yang baik. Ketika tidak baik seperti ini contohnya, ya, dia habis minta orang tua, setelah itu istirahat, makan, mandi, sholat, dia termenung. Oh,
dosa. Akhirnya dia datang kepada orang tuanya, Bu, saya minta maaf, tapi nggak sengaja telah membentak ibu. Itu bagi anak yang terbiasa dengan sopan santun. Jadi nggak terbiasa yang ngomong sakate kiri kadang bawain sengap ya. Biasa. Chris, apakah kamu seperti itu? Hah? Baik, sekarang kita lanjutkan yang keempat adalah norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah norma atau aturan tentang tata cara manusia berperilaku dalam hidup bersama yang dibuat oleh badan-badan resmi negara. Bedanya tadi ya, kalau norma agama itu sumbernya dari Tuhan, ya. Kalau norma kesusilaan sumbernya dari hati nurani, kalau norma hukum ini sumbernya dibuat oleh badan-badan resmi negara. Tolong curi ayam, kita dihukum. Perampok dihukum. Melanggar rambu-rambu lalu lintas dihukum. Namanya norma hukum. Lalu apa fungsi dari norma hukum? Fungsi dari norma hukum adalah mengatur dan memastikan bahwa semua orang patuh dengan tujuan menciptakan keadilan dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat. Contoh perbuatan yang melanggar norma hukum itu apa? 1. Mencuri. 2. Merampok. 3. Ya wes, apa? Jadi norma hukum adalah norma yang bersumber dari badan-badan resmi negara yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat. Baik anak-anak, itu tadi pengertian norma dan konstitusi di masyarakat. Terus kemudian macam-macam norma. Ada berapa tadi? Ada 4. 1 norma. 1 norma. 2 norma. 3 norma. 4 norma. Coba yang suaranya keras siapa? Sultan. 1 norma. 2 norma. 3 norma. 4 norma. Jelas? Terus sekarang akan saya bagikan RKPD-nya, ya. Terus kemudian kamu kerjakan. Setelah dikerjakan nanti dikumpulkan. Kerjakan. Silakan dikerjakan. Itu ada contoh-contoh norma di bawahnya sekolah, kemudian rumah, masyarakat. Kamu tulis contoh-contohnya apa, dulu tulis norma di sekolah, contohnya apa, norma di rumah, contohnya apa, norma di masyarakat, contohnya apa.
Silakan ditulis. Iya. Kamu tadi pakai baju, pakai baju. Jangan lupa dikasih nama ya. Di atas. Dan anak silahkan dikumpulkan.
Silakan hiburan semuanya. Ya, silakan Wis. Baik anak-anak, tadi sudah saya jelaskan secara rinci mulai dari pengertian norma, terus kemudian masa-masa norma dan fungsi dari masing-masing norma. Sebelum pelajaran kita tutup, akan saya review atau saya refleksi apa yang menjadi materi kita pada pagi ini. Ya, yang pertama pengertian norma dulu. Jadi norma adalah aturan-aturan yang mengatur dan mengikat kehidupan di masyarakat. Kemudian masa-masa norma, ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Kemudian fungsi daripada norma adalah untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, baik, kalau tidak ada, saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.